Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Regita Bintari, NIM 20411100092, kelas Matematika Diskedi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal, yaitu ada 3 latihan soal. Sebelum membahas 3 latihan soal, saya akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu yang pertama ada 2 himpunan. Kita misalkan jika A dan B adalah himpunan-himpunan berhingga, maka A gabungan B dan A irisan B juga berhingga. Jadi seperti ini, jika A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurangi dengan A irisan B. Banyaknya elemen hasil penggabungan 2 himpunan A dan B sama dengan banyaknya elemen himpunan A ditambah dengan banyaknya elemen himpunan B dikurangi dengan banyaknya elemen hasil irisan A dan B. Maka jika ada 3 himpunan, maka ABC, himpunan ABC ini adalah himpunan-himpunan berhingga, maka akan dirumuskan seperti ini: A irisan B irisan C. Jadi A ditambah B ditambah C kita kurangi dengan A gabungan B, A irisan B, kemudian A irisan C dikurangi dengan A irisan B irisan C ditambah dengan A irisan B irisan C. Seperti ini untuk inklusi eksklusi untuk 3 himpunan. Ini prinsip inklusi dan eksklusi. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Jadi himpunan bulat habis dibagi 3, B himpunan bulat, bilangan bulat yang habis dibagi 5. Jadi A irisan B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK atau kelipatan persekutuan kerja dari 3 dan 5, yaitu ada 15. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan latihan soal ini. Latihan soal yang pertama yaitu dari survei terhadap 270 orang pengguna sistem operasi dalam komputer. 64 orang suka dengan Microsoft, 94 orang suka dengan Linux, 58 orang suka dengan FreeBSD, 26 orang suka dengan Microsoft dan Linux, 28 orang suka dengan Microsoft dan FreeBSD, 22 orang suka dengan Linux dan FreeBSD, 14 orang suka ketiga jenis sistem operasi tersebut. Tentukan yang pertama, yaitu gambarkan diagram Venn untuk masalah ini. Di sini saya sudah membuat sebuah diagram Venn menggunakan Google Colapse, dan ini himpunan-himpunan ini saya sudah membuatnya menggunakan MySQL agar lebih mudah menentukan himpunan-himpunan sendiri seperti ini. Yang lingkaran merah ini adalah Microsoft, lingkaran hijau ini adalah Linux, dan lingkaran biru ini adalah FreeBSD. Di diagram Venn ini saya sudah mencocokkannya dengan yang ada di soal ini. Sudah sesuai. Lalu kita langsung untuk mengerjakan soal yang B. Yang B adalah banyaknya pengguna komputer yang menggunakan paling sedikit satu sistem operasi. Berarti kan satu sistem operasi berarti lebih dari satu sistem operasi. Juga termasuk dari soal yang B.
Jadi kita hitung keseluruhan orang yang menggunakan ketiga sistem operasi ini. Yaitu kita tambahkan 24 orang, 12, 60, 14, 8, 22, oke, yaitu 24 ditambah 12 ditambah 60 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 8 ditambah 22, yaitu hasilnya 154 orang pengguna ketiga sistem operasi komputer. Oke, kita lanjut yang C. Berapa orang yang menggunakan sistem operasi Microsoft atau Linux tetapi tidak FreeBSD? Berarti kita mencari orang yang suka menggunakan sistem operasi Microsoft atau Linux tapi tidak dengan FreeBSD. Berarti kita cari yang di luar dari lingkaran FreeBSD ini, karena tidak ada sangkut pautnya dengan FreeBSD. Jadi kita cari di luar dari lingkaran FreeBSD ini, yaitu 24 ditambah 12 ditambah dengan 60. Hasilnya yaitu 96 orang yang menggunakan Microsoft atau Linux tetapi tidak FreeBSD. Oke, kita lanjut untuk soal yang D. Berapa orang yang tidak suka dengan semua jenis sistem operasi yang disebutkan di atas, yaitu Microsoft, Linux, dan FreeBSD? Keseluruhan orang yang menggunakan sistem operasi dalam komputer yaitu berjumlah 270 orang. Kita kurangi dengan yang menggunakan ketiga sistem operasi komputer tersebut, yaitu ada 154 orang yang menggunakan ketiga sistem operasi tersebut. Jadi kita kurangi dengan 154. Hasilnya yaitu 116 orang yang tidak menggunakan ketiga sistem operasi tersebut. Oke. Untuk latihan soal yang pertama sudah kita jawab. Lalu kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut dengan mengerjakan latihan soal yang kedua. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 500 yang pertama yaitu habis dibagi 5 dan 7, yaitu yang habis dibagi 5 dan 7 berarti yang ada di tengah-tengah lingkaran ini, yaitu yang sudah habis dibagi 5. Ini lingkaran merah adalah himpunan yang sudah habis dibagi 5, dan ini lingkaran hijau yaitu lingkaran yang sudah habis dibagi dengan 7. Berarti soal yang A jawabannya yaitu ada 14. Dan yang B habis dibagi 5 atau 7. Berarti kita cari yang keseluruhan ini, karena artinya 5 atau 7 itu berarti keseluruhan dari diagram Venn ini, yaitu 86
ditambah dengan 14 ditambah dengan 57 sama dengan, yaitu ada 157 yang C tidak habis dibagi 5 atau 7. Berarti 5 atau 7 itu kan sudah kita cari, yaitu hasilnya 157. Lalu kita kurangi dengan 500 karena kita mencari yang tidak habis. Berarti kita kurangi 500 kurangi dengan 157 sama dengan, yaitu 343. Latihan 2 sudah kita kerjakan. Kita lanjut untuk latihan yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan latihan yang ketiga. Tentukan banyaknya bilangan asli dari 1 hingga 780 yang A tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Berarti bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7, yaitu bilangan yang tidak bisa habis oleh keseluruhan bilangan ini, yaitu 2, 3, dan 7. Berarti kita jumlahkan keseluruhan ini, bilangan yang ada di dalam lingkaran 2, 3, dan 7 ini, lalu kita kurangkan dengan 780 karena kita ingin mendapatkan bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Berarti kita kurangi dengan bilangan yang habis dibagi 2, 3, atau 7. Jadi 2, 2, 3 kita tambahkan dengan 112 tambah 111 ditambah 37 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 37. Hasilnya 557. Nah, ini 557 itu bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Kita lanjut. Kita kurangkan dengan keseluruhan bilangan, yaitu 780. Kita kurangi dengan 557. Hasilnya yaitu 223. Jadi 223 ini bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Lalu kita lanjut mengerjakan soal yang B. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 dan 7? Berarti bilangan yang ada di lingkaran 2 ini, bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3, lingkaran 3, dan lingkaran 7. Berarti kita ambil yang di luar kedua lingkaran ini, 3 dan 7, yaitu 223. Karena kalau 112 ini sudah habis dibagi oleh 3, lalu yang 37 ini sudah habis dibagi oleh 7, dan 18 ini adalah lingkaran yang sudah habis dibagi 3 dan 7. Jadi sisanya yaitu 223 yang habis dibagi 2. Oke. Kita lanjut untuk soal yang C. Berapa banyak yang habis dibagi 2 atau 7 tetapi tidak habis dibagi 3? Lingkaran 2 habis dibagi 2 atau 7 tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti kita ambil yang 223 ditambah, karena ini tidak ada yang habis dibagi 3, kita masukkan yang 37. Lalu kita tambah lagi dengan bilangan yang habis dibagi 7, hanya
bilangan yang habis dibagi 7 yaitu 37. Hasilnya ini bukan 23, 223. Yaitu 297 bilangan. Kita lanjut yang D. Berapa banyak yang habis dibagi 2 dan 3 tetapi tidak habis dibagi 7? Berarti bilangan yang habis dibagi 2 dan 3, yaitu ini kan 112. Ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan 3 tetapi tidak habis dibagi 7. Berarti yang ini, lingkaran ini tidak termasuk. Berarti yang jawaban untuk D hanya 112. 112. Untuk latihan 3 sudah kita jawab semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh soal-soal tersebut. Saya ingin membuktikan beberapa latihan soal ini apabila kita kerjakan menggunakan MySQL, apakah sesuai dengan hasil yang sudah kita kerjakan bersama? Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasi MySQL Command. Lalu saya masukkan password. Oke, sekarang sudah masuk ke aplikasi MySQL. Kita buka langsung database ini untuk latihan 1. Sini saya langsung copy dari aplikasi ini karena sebelumnya saya sudah membuat database lewat aplikasi ini yaitu MySQL Workbench. Lalu kita langsung masuk. Oke, select, oke, langsung 270 orang. Lalu kita jawab soal yang B. Banyaknya pengguna komputer yang menggunakan paling sedikit satu sistem operasi. Berarti keseluruhan pengguna sistem operasi, walaupun ada 2 sistem pengguna sistem operasi ataupun 3 pengguna sistem operasi, karena di soal yang B yang diminta yaitu paling sedikit satu sistem. Jadi kita hubungkan keseluruhannya. Ini kita ganti pengguna, lalu di sini where dimana Microsoft sama dengan ada, or karena kita gabungkan Linux sama dengan ada, or free BSD sama dengan ada. Oke. Nah, 154 orang sesuai dengan yang kita kerjakan menggunakan diagram Venn sebelumnya. Kita lanjut untuk yang soal C. Soal C. Berapa orang yang menggunakan sistem operasi Microsoft atau Linux tetapi tidak free BSD? Berarti saya ingin mengcopy ini teks ini dulu karena sesuai dengan yang di bawah, hanya diganti beberapa kali kata saja. Oke. Berapa banyak orang sistem operasi Microsoft yang pengguna Microsoft atau Linux? Berarti di Microsoft ini kita kasih tanda kurung karena kita ingin mencari pengguna sistem operasi Microsoft atau Linux terlebih dahulu, yaitu Microsoft ada or Linux ada. Oke, lalu kita kasih
n not, karena kita tidak mencari yang ada di FreeBSD. Berarti n not FreeBSD. Ada 96 orang. Ada 96 orang yang menggunakan Microsoft atau Linux sesuai dengan jawaban yang sudah kita kerjakan dengan diagram Venn. Lalu kita lanjut untuk mengerjakan soal yang D. Berapa orang yang suka dengan semua jenis sistem operasi yang disebutkan di atas? Yang tidak suka, jadi orang yang tidak menyukai keseluruhan ketiga jenis sistem operasi. Berarti kita copy paste. Berarti ini kita kasih tidak. Lalu ini n. Karena tidak menyukai ketiganya, berarti kita menggunakan n. Tidak. Lalu ganti n. FreeBSD juga tidak. Oke. Ada 116 orang yang tidak menyukai ketiga sistem operasi tersebut sesuai dengan yang dikerjakan oleh diagram Venn. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan latihan soal yang kedua. Saya langsung menampilkan tabel dari latihan 2, yaitu ada 500 bilangan. Lalu kita kerjakan langsung yang A. Habis berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 1 dan 500 yang habis dibagi 5 dan 7. Berarti kita ganti S. Lalu untuk ininya kita tulis where, di mana bilangan A sama dengan ada n dan bilangan B atau bilangan 7 yang habis dibagi 7 ada. Oke. Ada 14 bilangan yang habis dibagi 5 dan 7. Lalu kita lanjut. Saya langsung mengcopy ini, teks ini agar lebih mudah. Oke, saya copy paste. Habis bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Ini kan yang pertama dan. Sekarang kita ganti dengan atau keseluruhan bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Berarti n ini kita ganti dengan or. Oke. Ada 157 bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Lalu kita lanjut untuk mengerjakan yang C. Untuk yang soal C, tidak habis dibagi 5 atau 7. Lalu kita Ctrl V. Ini kita ganti tidak, karena kita tidak mencari bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Ini tidak. Lalu ini kita biarkan n karena kita mencari bilangan yang tidak habis dibagi yang tidak habis dibagi bilangan 5 atau 7. Nah, 343 bilangan yang tidak habis dibagi 5 atau 7. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan latihan ketiga. Tentukan banyak bilangan
asli dari 1 hingga 780. Saya akan menampilkan database untuk latihan ketiga ini. Ada 780 bilangan di sini. Oke, kita langsung untuk mengerjakan soal pertama. Yang A, tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Berarti kita paste, lalu bintang ini kita ganti S agar lebih bisa melihat bilangannya. Lalu ini kita tulisi where, dimana bilangan A atau 2. Ini saya misalkan A itu adalah bilangan habis dibagi 2, B adalah bilangan habis dibagi 3, atau C adalah bilangan yang habis dibagi 7. Saya tulis di sini A sama dengan himpunan yang habis dibagi 2, B sama dengan himpunan yang habis dibagi 3, dan C adalah himpunan yang habis dibagi 7. Oke, ini saya sudah misalkan. Oke, saya bold biar terlihat. Oke, kita lanjut. Ini A, dimana A yaitu tidak, karena ini tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Berarti kita menggunakan tidak, lalu kita menggunakan N. B sama dengan tidak, lalu N. C sama dengan tidak. Oke, nah jawabannya yaitu 223, sesuai dengan jawaban yang saya kerjakan dengan diagram Venn. Mengapa saya menggunakan N bukan OR? Karena di sini kita hanya mencari yang tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Berarti apabila habis dibagi 2 atau 3 itu tidak termasuk. Jadi kita mencari yang tidak habis dibagi oleh ketiga bilangan ini. Kita lanjut untuk soal yang B. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 dan 7. Saya copy paste yang sebelumnya agar lebih cepat dan mudah. Copy. Oke, kita paste. Lalu ini berapa banyak bilangan yang habis bagi 2? Berarti A sama dengan ada, karena habis bagi 2. Lalu di sini kita kasih N, kita kasih buka kurung B yang tapi tidak habis bagi 3 dan 7. Berarti ini tidak, N tidak. B, lalu kita tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, ada 223 bilangan yang tidak habis dibagi 3 dan 7, tapi habis dibagi 2. Ada 223 sesuai dengan bilangan yang sudah kita kerjakan dengan diagram Venn. Lalu kita lanjut untuk mengerjakan yang C.
kita paste. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 2 atau 7, tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti 2 atau 7 yang habis. Berarti ini kita kasih ada karena habis dibagi 2, atau kita ganti or. Lalu sebelumnya kita kasih tanda buka kurung. Oke. Sebelumnya kita kasih buka kurung di sini. Lalu ini kita ganti C karena di sini yang diminta yaitu atau 7. Berarti kita menggunakan yang C. C ada karena habis dibagi 7 juga. Ada. Oke, kita tutup kurung di sini. Lalu tapi tidak habis dibagi 3. Jadi ini 3 kita ganti dengan B. Lalu ini kita kasih not karena tidak habis dibagi 3. Not. Lalu B ini kita ganti ada karena kita tidak mencari yang habis dibagi 3. Jadi ini kita tulis ada. Oke. Ada 297 bilangan. 297 bilangan sesuai dengan hasil yang sudah kita kerjakan dengan diagram Venn. Lalu kita lanjut untuk mengerjakan soal yang terakhir. Berapa banyak yang habis dibagi 2 dan 3 tetapi tidak habis dibagi 7. Oke, kita paste. Lalu ini kita kasih tanda kurung karena kita ingin mengerjakan yang dibagi 2 dan 3, yang habis dibagi 2 dan 3. Kita tulis ada untuk bilangan A, lalu bilangan B kita juga kasih ada karena di sini habis dibagi 2 dan 3, berarti kita kasih N di sini. Lalu kita tutup kurung. Lalu tapi tidak habis dibagi 7, berarti N not C sama dengan ada. Kita tidak mencari bilangan yang habis dibagi 7, jadi kita C sama dengan ada. Oke, kita cek. Nah, ada 112 bilangan yang habis dibagi 2 dan 3 tapi tidak habis dibagi dengan 7. Seperti itulah cara mengerjakan soal-soal ini menggunakan diagram Venn dan menggunakan sistem komputer. Saya menggunakan MySQL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.